Bualan rezeki, penampilannya lusuh, jelas-jelas mengincar uang keluarga kami. Hamil itu bukan hal istimewa. Aku menikah 10 tahun tidak hamil juga. Dia baru datang sudah langsung hamil. Entah bagaimana caranya dia hamil. Rina, lihat. Berhenti. Pernikahan hari ini tidak boleh dilanjutkan. Rina, apa yang kamu lakukan? Minggir. Aku tidak sedang berbuat onar. Aku melakukan ini untuk kebaikan keluarga kita. Karena anak yang dikandung Dewi, bukan anak Budi sama sekali. Kakak, kamu ngomong apa sih? Dewi, masa ya anak yang dikandungnya bukan anakku? Rina, ibu tahu kamu tidak nyaman melihat Dewi hamil. Tapi ini kan adikmu. Satu-satunya penerus keluarga Santoso. Hah? Penerus apa? Anak haram, kok berani-beraninya? Maksudmu apa? Maksudku apa? Kamu masih belum paham? Kamu selingkuh di luar, hamil anak haram, bahkan berani mengaku itu anak adikku. Kamu tidak punya malu? Ini bagaimana? Aku tidak, aku hanya dengan Budi. Ini anaknya. Iya, Kak. Jangan-jangan kamu salah paham? Rina Wijaya. Hal seperti ini tidak bisa dijadikan lelucon. Iya, Rina. Kamu punya bukti? Tentu saja. Ini akun media sosial Dewi. Isinya semua foto bersama pria tua ini. Sudah jelas dia disimpan pria tua. Main dua kaki. Lihat keluarga Santoso sudah kaya, langsung bawa anak haram, mau bagi harta keluarga Santoso, sungguh hina. Bukan begitu, aku tidak. Berani kamu bilang foto ini palsu? Berani kamu bilang orang di foto ini bukan kamu? Dewi, kamu jelaskan, ini bagaimana? Fotonya asli. Orang di foto itu memang aku, tapi pria itu adalah. Tapi pria itu sudah keterlaluan. Diam. Budi, dengarkan penjelasanku. Orang di foto ini adalah ayahku. Dia bahkan bilang hari ini akan datang untuk menghadiri pernikahan. Tunggu saja dia datang. Wah, masih bilang ayah? Menurutku lebih cocok disebut ayah angkat. Lihat saja penampilanmu yang lusuh ini. Pria tua di foto itu memakai barang-barang bermerek semua. Mana mungkin dia ayahmu? Ayahku sebentar lagi datang. Nanti juga akan ketahuan. Yang akan datang nanti, hanyalah Direktur Utama Grup Jaya Abadi. Jangan-jangan kamu mau bilang, ayahmu adalah Direktur Utama Grup Jaya Abadi. Aku mati ketawa. Kalau kamu benar-benar Putri Jaya Abadi, buat apa lagi perlu disokong orang? Aku tidak disokong siapa-siapa. Anak ini adalah anak Budi. Budi punya sperma lemah. Dokter saja bilang kemungkinan hamil sangat kecil. Kamu tidak hamil-hamil juga, tapi tiba-tiba hamil pas keluarga Santoso punya uang, lalu hamil. Mana ada kebetulan seperti ini? Sperma lemah bukan berarti tidak ada sperma. Dokter juga bilang masih ada harapan. Omong kosong. Semua hal baik di dunia ini kok jatuh ke kamu semua. Menurutku, kamu sudah menyelidiki duluan bahwa Jaya Abadi akan kerja sama dengan keluarga kami. Lalu kamu cari pria lain untuk menghamili dirimu, supaya keluarga kami yang jadi sasaran, jadi orang bodoh. Ayah, ibu, kalian jangan sampai tertipu olehnya. Bukan seperti itu, aku tidak punya ayah dan ibu, percayalah padaku. Jangan panggil aku ayah. Kamu belum resmi menjadi bagian dari keluarga kami. Dewi, kamu. Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini? Aku tidak, aku benar-benar. Budi. Apa yang dikatakan kakakku sepertinya ada benarnya. Aku memang sulit membuat orang hamil. Kamu juga tidak percaya padaku. Baik. Kalau kalian benar-benar tidak percaya, tunggu sampai anak ini lahir. Aku bisa melakukan tes DNA. Kalau ternyata bukan anak keluarga Santoso, aku akan pergi membawa anak ini tanpa membawa apa-apa. Tidak boleh. Tunggu anak haram itu lahir baru diperiksa. Kalau benar-benar bukan anak keluarga kita, apa kita bisa mencekik anak haram itu sampai mati? Lalu kamu mau bagaimana? Sekarang juga pergi ke rumah sakit untuk amniosentesis. Kamu gila? Anaknya baru 3 bulan. Amniosentesis itu ada risiko infeksi. Risiko apa? Menurutku risiko terbesarnya adalah kamu takut ketahuan itu anak haram. Jadi nggak bisa numpang di keluarga Santoso. Apa yang kamu omongin? Bukan omong kosong, coba periksa saja, pasti ketahuan. Kamu takut apa? Ayah, ibu, lihatlah sikapnya. Bukannya itu tanda dia merasa bersalah? Kalau merasa bersalah, bukannya membuktikan kalau di perutnya itu anak haram? Ayah, ibu, Budi, kalian tahu betapa sulitnya mendapatkan anak ini? Dokter saja bilang ini keajaiban. Percayalah padaku. Tunggu sampai ayahku datang. Semuanya akan jelas. Tunggu apa lagi? Mau tunggu sampai orang-orang menertawakan keluarga kita? Berhentilah bermimpi jadi putri bangsawan. Putri Jaya Abadi itu siapa? Wanita tidak bermoral sepertimu. Berani-beraninya mengaku-ngaku.
Gelang ini belum pantas untukmu. Anak ini benar-benar anak budi. Yang di foto itu memang ayahku. Percayalah padaku. Kalau ayahmu sekaya yang difoto, mana mungkin kamu sampai serelawan ini, sampai harus menikah masuk ke keluarga kami. Sudahlah, kalau kamu bilang tidak masalah, ya periksa saja. Kalau tidak bisa buktikan anak ini adalah anak Budi, jangan harap bisa masuk. Budi, kamu juga berpikir begitu? Kamu juga mau menyuruhku melakukan pemeriksaan ini? Meski konsekuensinya kehilangan aku dan anak ini, Dewi, lakukan saja sekali, asal terbukti anak ini adalah anakku, pernikahan kita langsung dilanjutkan, aku akan baik padamu dan anak kita. Berani-beraninya kau, berani memukul anakku. Kau cuma seorang wanita, berani-beraninya memukul pria. Masih tahu tata krama tidak? aku tidak boleh memukulnya. Aku sudah pacaran dengannya selama 7 tahun. Dia punya masalah kesehatan. Aku temani dia berobat dengan setia. Suntik dan minum obat, akhirnya hamil. Tapi dia tidak hanya percaya fitnah orang lain, sekarang malah mau menyakiti anak kami. Dewi, kalau kau memang tidak bersalah, ya lakukan saja tesnya, setelah dites, kan bisa dibuktikan. Hal sesederhana ini, kenapa kau tidak mau? Sederhana. Ini kan amniosentesis. Sedikit saja salah, anaknya bisa. Kau bilang ini sederhana? Di antara kita, masa tidak ada kepercayaan sedikit pun? Bagaimana aku bisa percaya? Di foto jelas-jelas itu kau juga mengakuinya. Kalau kau memang tidak bersalah, masa kakakku memfitnahmu? Kenapa dia tidak memfitnah orang lain? Hal tanpa bukti, aku tidak akan sembarangan bicara. Aduh, nanti harus benar-benar jaga kesehatan. Kena penyakit begini, istri hamil saja, tidak berani percaya itu anak sendiri. Betul sekali, dulu aku sudah bilang, istrinya, kok tiba-tiba hamil. Ternyata mau mengincar keluarga kaya. Pokoknya hari ini kau harus tes. Kalau tidak, pernikahan ini batal. Budi, kau sangat mengecewakanku. Tes ini tidak akan kulakukan. Karena kalian tidak mau menerima anak ini, maka mulai sekarang, anak ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku yang akan membesarkannya sendiri. Mau pergi? Mimpi? Kau anggap keluarga Santoso ini apa? Mau pergi seenaknya? Wanita yang mengandung anak haram orang lain. Kamu masih merasa kasihan? Kamu mau jadi pria yang diselingkuhi? Tapi aku kakak kandungmu, masa aku mau mencelakaimu? Di foto itu jelas-jelas dia. Ini mana mungkin palsu? Lupakan saja dia. Kamu tidak mungkin bisa membuatnya hamil. Isi perutnya itu anak haram. Dasar orang rendahan. Kalau bukan karena dia hamil anak keluarga Santoso, mana mungkin aku izinkan dia masuk ke rumah keluarga Santoso. Sekarang malah begini. Bisa-bisanya dia melakukan hal memalukan seperti ini. Membuat kita kehilangan muka. Dewi, apapun yang kamu katakan, tes DNA hari ini harus dilakukan. Kalau terbukti anak ini adalah anak keluarga Santoso pasti tidak akan memperlakukanmu buruk. Tapi kalau kamu berani menipu kami, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Aku tidak akan ikut dengan kalian untuk tes DNA. Kalian tidak percaya, sekarang juga aku akan telepon ayahku. Putri kesayanganku, ada apa? Ayah, Mau cari orang buat akting lagi bilang dirinya adalah putri grup Jaya Abadi. Basa-basi? Kamu pikir kamu siapa? Aku kasih tahu ya, hari ini tes DNA ini nggak bakal dilakukan, mau dewa turun ke bumi pun. Nggak bakal bisa nyelamatin kamu. Dewi, Takut apa? Sudah ketahuan dari mukanya, kalau dia pura-pura, pasti takut ketahuan perbuatannya, jadi nggak berani periksa, sengaja pura-pura sakit perut. Benar-benar cara yang rendah. Anak haram tetap anak haram. Pura-pura sehebat apapun tetap bukan keturunan keluarga Santoso. Anakku bukan anak haram. Budi, perutku sakit sekali, cepat. Wah, pura-puranya bagus banget, dulu pasti pakai kelakuan genit begini buat merayu pria naik pangkat, ya? Banyak orang lihat nih. Aku cuma sentuh kamu sedikit. Jangan-jangan kamu pikir adikku sebodoh pria tua itu. kamu cepat bangun. Jangan pura-pura. Muka kita hampir habis dipermalukan kamu. Dia kayaknya nggak pura-pura. Mau dibawa ke rumah sakit dulu nggak? Sebentar lagi Direktur Utama Grup Jaya Abadi datang. Kalau dia lihat kejadian begini, bisa-bisa citra keluarga Santoso jelek.
Direktur Utama Grup Jaya Abadi sebentar lagi sampai. Bagaimana kalau kita berhenti dulu? Jangan-jangan. Ayah, ibu, jangan dengarkan omongan orang bodoh itu. Mereka cuma iri sama kita. Direktur utama itu bisa bedakan yang benar salah. Melihat kita menghukum wanita tak tahu malu seperti ini, malah lebih menghargai kita. Keluarga Santoso disiplinnya ketat. Rina bilang benar. Direktur Utama Grup Jaya Abadi kan keluarga terkaya di Kota Gemilang pasti lebih menghargai aturan. Darah adalah darah. Direktur Utama Grup Jaya Abadi sudah tiba. Ayo, ikut aku masuk. Lihat siapa yang berani menyakiti putriku. Orang yang mau adakan pernikahan di sini mana? Sepertinya pergi ke rumah sakit. Rumah sakit yang mana? Aku juga tidak tahu pasti. Cari tahu sekarang, dalam 10 menit. Temukan rumah sakit di mana Dewi berada. Kalau hari ini ada apa-apa dengan Dewi, aku akan lenyapkan keluarga Santoso dari Kota Gemilang untuk selamanya. Dokter, bagaimana? Anaknya baik-baik saja, kan? Kondisi pasien saat ini sangat berbahaya. Harus segera ditangani. Harus diselamatkan, pasti harus diselamatkan. Tunggu, dokter. Dengan kondisinya yang sekarang ini, bisakah dilakukan amniosentesis? Sekarang melakukan amniosentesis risikonya terlalu besar. Kondisi fisik pasien saat ini lemah, janinnya juga tidak stabil. Sedikit saja salah, keduanya bisa tidak tertolong. Bagaimana jika anak ini benar-benar milikku? Kalau hilang karena amniosentesis, keluarga kita benar-benar tidak punya penerus. Masa sih ada banyak kemungkinan buruk? Anak ini mustahil adalah milikmu. Bertahun-tahun ini kamu pacaran dengan begitu banyak orang? Ada yang pernah hamil? Tapi, Jangan tapi, aku bersumpah dengan nyawaku, kalau terbukti aku yang salah, aku akan bayar dengan nyawaku untuk Dewi. Ayah, ibu, dengarkan aku. Masa iya kalian benar-benar mau membiarkan anak haram masuk ke keluarga kita? Keluarga Santoso kita sekarang kekayaan kita puluhan miliar rupiah. Kamu mau diambil alih hartanya oleh orang lain? Rina, ini adikmu. Satu-satunya anak dalam hidupnya. Kalau benar-benar salah, Ayah, di internet katanya sperma lemah tidak mungkin punya anak. Sekarang keluarga kita mau meroket karirnya, Dewi malah hamil sekarang. Pasti dia cari donor sperma dari pria lain di luar. cari donor sperma. Di sinetron juga begitu ceritanya. Tenang, tipu muslihat seperti ini tidak bisa menipuku. Anak ini pasti bukan anak Budi. Cepat tanda tangani. Semua masalah aku yang tanggung. Baik, kalau begitu periksa saja. Begitu ketahuan anak ini adalah anak keluarga Santoso, kalau sampai terjadi sesuatu, Rina, kamu tahu akibatnya. Tenang, pasti tidak akan. Halo, bagaimana caranya ke bagian kebidanan? Baik. Nanti, begitu hasil pemeriksaannya keluar, aku akan suruh Dewi segera keluar dari keluarga Santoso. Berani hamil duluan dariku, lalu merebut harta keluarga Santoso. Aku pasti bikin kamu tidak bisa mengangkat kakimu. Kenapa hatiku gelisah sekali ya? Itu cuma sugesti pikiranmu. Itu anak haram, bukan anak keluarga Santoso. Nanti hasilnya keluar, lihat dia masih punya muka bertemu orang. dokter, bagaimana? Apakah anak itu anakku? Berdasarkan pemeriksaan awal, anak itu memang anak Anda. Tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Ulangi lagi. Tidak bisa diulang. Tadi saat proses amniosentesis, pasien mengalami pendarahan parah. Janinnya. Tidak mungkin, kenapa dia cengeng sekali? Cuma amniosentesis, kok bisa sampai anaknya hilang? Kau pembawa sial. Membunuh anakku. Aku bakal bunuh kau. Aku bunuh kau. Kondisi janin membaik. Asal mesin pemantau diaktifkan untuk stabilisasi, anak ini masih ada harapan untuk diselamatkan. Syukurlah. Ayo nyalakan. Semoga Tuhan memberkati. Kita harus selamatkan anak ini. Ada anggota keluarga yang bisa bayar biayanya? Periode stabilisasi kira-kira 20 hari.
Biaya pengaktifan totalnya 400 juta rupiah. 400 juta? Tunggu dulu. Kamu bilang tadi pemeriksaan awal bilang anak ini adalah anak Budi. Laporannya mana? Aku mau lihat laporan detailnya. Sampel DNA sudah dikirim untuk diperiksa. Laporan detailnya butuh 1 jam lagi baru keluar. Tapi kondisi janin sekarang sangat buruk. Harus segera diobati dengan mesin pemantau khusus. Sekarang laporan detailnya saja belum keluar, masa bisa dipastikan apakah anak ini benar cucu keluarga Santoso? Cuma modal hasil pemeriksaan awal, mau suruh kami bayar 400 juta, curang banget sih. Kayaknya mau manfaatin situasi buat nipu kita. Semua biaya di rumah sakit kami transparan dan sesuai aturan. Tolong perhatikan kata-katamu. Bu, hasil pemeriksaan awal itu nggak akurat. Keluarga Santoso nggak boleh jadi sasaran empuk. Iya, mahal banget. Kontrak dengan Jaya Abadi juga belum final. Kalau hasil detailnya keluar, anaknya ternyata bukan cucu keluarga Santoso, uangnya kan sia-sia. Uang keluarga Santoso kan nggak jatuh dari langit. Ya sudah, tunggu aja laporannya keluar. Iya, tunggu hasilnya keluar dulu. Kalau memang cucu keluarga Santoso baru bayar juga nggak telat. Janinnya sekarang bisa bahaya kapan saja. Nggak bisa nunggu sejam lagi. Kayaknya si cewek cantik di dalam itu yang nggak sabar nunggu, ya, takut nanti hasilnya keluar, nggak dapat sepeser pun. Makanya sekarang dia kolusi sama rumah sakit kalian buat tipu uang keluarga kami. Aku tekankan sekali lagi, anak ini sekarang dalam bahaya. Harus segera diobati, kalau tidak. Beneran cucu keluarga Santoso atau bukan aja belum tentu. Bahaya atau enggak, urusan kita apa? Dokter, sebelum laporannya keluar, kami pasti nggak akan bayar sepeser pun. Kalian ini, Pokoknya kami, sebagai keluarga, nggak setuju. Kalau kamu berani nyalain mesin dan nyelamatin orang tanpa izin, uangnya ya kamu yang bayar sendiri. Pokoknya kami nggak akan bayar. Kalian nggak bayar, aku yang bayar. Dokter, bagaimana kondisi putri saya? Bagaimana kondisi janinnya sekarang? pasien sudah menunjukkan gejala keguguran. Harus segera masuk ke ruang operasi. Gunakan monitor khusus. Segera atur penanganannya. Semua biaya akan saya tanggung. Gunakan peralatan terbaik, dokter terbaik. Asalkan putri saya dan cucuku bisa diselamatkan, berapapun biayanya tidak masalah. Baik, saya akan segera mempersiapkannya. Berdiri. Bukankah kau pria tua itu di foto? Sudah kuduga Dewi hamil anak haram. Lihatlah, pria tua inilah pria kayanya. Anak di kandungan Dewi pasti anaknya. Apa yang kau omongkan? Dewi adalah putriku. Hah? Kalian berdua kompak sekali berakting. Satu panggil ayah, satu akui anak. Sungguh tak tahu malu. Akan kulihat sampai kapan kalian bisa berakting. Kalau anak haram di perutnya tidak ada hubungannya denganmu, maukah kau rela mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk menyelamatkannya? Kalau di sini tidak ada yang mencurigakan, namaku Lu Jingjing akan kutulis terbalik. Kau brengsek. Berani-beraninya lepaskan, akan kubunuh kau. Anakku, kamu baik-baik saja? Wajahmu sakit tidak? Dokter, di mana dokter? Cepat periksa dia. Ibu, aku baik-baik saja. Masa sih baik-baik saja? Dipukulnya keras sekali. Nanti kita periksa ke dokter. Jangan sampai ada efek sampingnya. Beraninya kau, berani-beraninya menyentuh anakku. Dia adalah satu-satunya penerus keluarga Santoso. Kalau sampai dia terluka, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Kamu cuma orang bodoh yang dihasut orang. Bahkan anak kandungmu sendiri, kau biarkan orang lain menyakitinya. Belum tentu itu anakku. Bisa jadi ini semua rencana kalian. Pasangan bejat ini ingin menjebakku dengan perselingkuhan untuk menguras uang keluarga Santoso. Sebelum hasilnya keluar, keluarga Santoso tidak akan mengakui anak ini. Seharusnya aku tahu dari dulu sifat buruk keluargamu. Aku tidak seharusnya menyetujui pernikahan Dewi. Sifat buruk. Dasar orang tua bangka tak tahu malu, masih berani mencela kami. Sudah tua bangka masih main dengan gadis muda. Sekarang malah pura-pura jadi ayah orang. Cih. Mulutmu cuma bisa memfitnah. Pendidikan keluarga Santoso sungguh luar biasa ya. Memfitnah? Siapa kau? Aku memfitnahmu? Dewi memang wanita jalang yang kau selingkuhi. Anak haram di perutnya, tidak pantas diakui keluarga Santoso. Sudahlah, setelah urusan Dewi selesai, baru giliran kalian. Dokter, tolong selamatkan putriku. Tidak boleh.
Jangan-jangan ini anak haram. Nanti kita jadi bahan tertawaan orang. Keluarga Santoso mengasuh anak pria tua itu. Kita tidak mau malu seperti itu. Rina benar. Rumah sakit ini sengaja membesar-besarkan kondisinya. Mana mungkin janin begitu rapuh. Baru diambil sedikit air ketuban langsung gugur. Hari ini, kita harus tunggu hasil tes DNA keluar. Kalau ini memang anak keluarga Santoso, berapapun biayanya kami bayar. Kalau bukan, jangan harap kami keluarkan uang sepeser pun. Tunggu hasilnya. Kondisi janin sangat kritis. Keluarga pasien segera bayar biayanya. Sedetik terlambat, bisa saja tidak tertolong. Dokter, tolong segera tangani. Anda ikut saya bayar dulu. Kamu, pria tua bejat yang hubungannya tidak jelas dengan Dewi, berhak apa mengambil keputusan? Ini urusan keluarga Santoso. Tidak perlu orang luar ikut campur. Saya ayah kandung Dewi. Kalau urusannya, saya tidak berhak. Lalu, siapa yang berhak? Ayah kandung? Berani sekali kamu mengaku-ngaku. Mulutmu kotor sekali. Aku juga bisa bilang aku ibu kandungnya. Lihat sendiri. Teknik edit fotonya lumayan nyata ya. Bahkan berani memalsukan buku keluarga untuk menutupi hubungan kalian yang memalukan itu. Sudah siapkan ini dari jauh-jauh hari, ya? Hah, Kamu anggap kami anggota keluarga Santoso ini bodoh. Kalau berani, tunjukkan dokumen buktinya. Aku sudah bersama Dewi bertahun-tahun, tidak pernah dengar Dewi cerita tentang keluarganya. Kalau bukan karena kondisi keluarganya buruk, mana mungkin dia malu mengatakannya. Lihat penampilan dan statusmu ini, dan kartu hitam di tanganmu itu. Kamu pasti bukan ayahnya. jangan coba-coba menipu dengan barang palsu ini. Hari ini kalau tidak ada bukti nyata, jangan harap bisa selamatkan anak haram itu. Dewi buta mata, sampai sembunyikan identitas karena takut kamu rendah diri. Sekarang kalian bertindak sekejam ini, tidak pernah pikirkan akibatnya. Nanti kalau hasilnya keluar, kalian pasti akan menyesal. Menyesal. Lihat sikapmu ini, sekarang aku semakin yakin. Anak ini pasti bukan anakku. Keluarga Santoso kami juga tidak akan mengakui anak haram ini. Anggota keluarga. Benar-benar tidak bisa ditunggu lagi. Kalau ditunda lagi, benar-benar tidak akan sempat. Jangan pergi. Sebelum hasil keluar, jangan ada yang bergerak. Tahan dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Hasil tes DNA sudah keluar. Apa maksudmu? Mau merebut? Takut kami lihat hasilnya? Mau menghancurkan bukti di tempat? Jangan mimpi. Kalau anak ini benar-benar dari keluarga Santoso, kenapa kau begitu takut? Buru-buru mau merebut untuk apa? Nanti lihat saja bagaimana kau berkelit setelah melihat hasilnya. Orang tua bangka. Kalau hasilnya membuktikan anak itu bukan milikku, aku akan menghabisi kau dengan tanganku sendiri. Sekumpulan orang bodoh, sampai sekarang masih belum sadar. Dokter, jangan pedulikan mereka. Cepat masuk selamatkan Dewi. Tidak apa-apa, tidak usah buru-buru. Lagi pula hasilnya sudah di tangan. Meski dia diselamatkan, itu hanya akan membuat wanita jalang Dewi itu melihat jelas, dia dan anak haramnya sama sekali tidak pantas masuk ke keluarga Santoso. Cepat buka lihat, anak ini apakah benar-benar keturunan keluarga Santoso atau bukan? Kakak, cepat buka. Semoga setelah melihat hasilnya, kalian masih bisa bersikap keras seperti ini. Jangan menyesal. Menyesal? Hanya anak haram? Apa yang perlu disesali? Bagaimana mungkin? Benar. Anak ini adalah anakku. Bagus sekali. Syukurlah. Keluarga Santoso akhirnya punya keturunan. Kalau anaknya memang dari keluarga Santoso, maka... Tidak mungkin. Lihat, ini pasti palsu. Kau, orang tua bangka, pasti sudah berkomplot dengan rumah sakit. Budi punya sperma lemah. Mana mungkin punya anak? Sudah kubilang dari dulu, Dewi tidak akan berbuat hal yang menyakiti Budi. Kalian sendiri yang buta, sekumpulan orang bodoh. Ibu, ini tidak benar. Budi tidak mungkin punya anak. Pasti orang tua ini yang menyuap dokter. Diam kau. Walaupun anaknya adalah anak Budi, tapi hubungan Dewi dengan orang tua ini tidak jelas itu fakta. Itu adalah fakta. Mereka adalah pasangan bejat. Cukup.
Kalau bukan karena kau yang ribut, apakah kami akan memaksa Dewi melakukan amniosentesis? Sekarang masih belum tahu apakah anaknya bisa diselamatkan. Rina, kalau saja tadi kau tidak begitu yakin, kami sudah lama menyelamatkan anak itu. Aku bicara jelas dari awal, kalau ada apa-apa dengan anakku, walaupun kau adalah kakakku, aku tidak akan membiarkanmu. Apa yang bisa terjadi? Ini cuma pemeriksaan biasa. Dokter sudah masuk untuk menolong. Masa ya anak yang sehat-sehat saja bisa hilang? Maaf, kami sudah berusaha maksimal, janinnya tidak bisa diselamatkan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa begini? Cucuku. Cucuku. Pasti rumah sakit yang berbohong. Dewi pasti sudah lama membuang anaknya, sengaja ingin menyalahkanku. Kau yang memaksa Dewi melakukan amniosentesis. Kau yang menghalangi untuk menolong. Kau yang membunuh satu-satunya anakku. Aku bunuh kau. Kau wanita beracun. Kau yang membunuh anakku. Anak satu-satunya ku hilang. Aku akan menuntut nyawamu. Tolong, tolong. Ibu, tolong aku. Ayah, ibu, tolong aku. Budi ingin membunuhku. Cepat hentikan dia. Si pembawa sial, tidak bisa punya anak sendiri sudah biasa, tapi bahkan anak adikmu pun tidak kau lepaskan. Kalau bukan karena mulutmu yang panjang, mungkinkah cucu keluarga Santoso hilang? Baru saja kau bersumpah dengan nyawamu, sekarang keluarga Santoso putus keturunan. Kau pikir nyawamu cukup untuk mengganti? Tapi Dewi berselingkuh juga kenyataan. Meskipun anak itu punya budi, dia tetap tidak suci. Kau masih berani bicara. Bapak, ini rumah sakit, mohon jaga ketenangan, dan lagi, surat persetujuan operasi itu, kau yang tanda tangani sendiri, sekarang jangan salahkan siapapun. Seharusnya aku percaya padanya dari dulu. Tidak seharusnya percaya padamu, si pembawa sial. Kalau saja kami tidak mencurigai Dewi, sekarang pernikahan sudah selesai diadakan. Anak itu selamat dan sehat, keluarga Santoso tidak akan putus keturunan. Ya, seandainya waktu itu mendengarkan Dewi. Aduh, apakah benar keluarga Santoso akan putus keturunan? Halo, apa? Pesanan batal. Selesai sudah. Kerjasama dengan Jaya Abadi batal. Ini semua salahmu. Kalau mau ribut, keluar. Satpam, usir mereka keluar. Hari ini, seharusnya adalah hari bahagiaku yang ganda. Semuanya kau hancurkan. Bukan sepenuhnya salahku juga. Dewi itu hubungannya tidak jelas dengan pria lain. Kalau dia tidak punya masalah-masalah itu, apa aku akan menuduhnya? Jelas-jelas dia sendiri yang tidak berguna. Bahkan anak saja tidak bisa jaga. Kamu masih berani membantah. Kalau bukan karena kamu yang cari masalah, bagaimana mungkin Dewi dan anaknya bisa celaka? Bagaimana mungkin pesanan bisa batal? Rina, keluar dari sini sekarang. Kamu keluar dulu. Jangan bikin ayah tambah kesal. Pasti laporan tes rumah sakit itu salah. Anak itu pasti bukan anak Budi. Aku harus kembali ke rumah sakit untuk periksa lagi. Ayah. Kamu. Akhirnya datang. Anakku. Ayah tahu kamu berbeda dengan Budi. Kamu menyayangi anak ini. Jadi, ayah berusaha menyelamatkan anak ini. Tapi kondisi tubuhmu masih sangat lemah. Harus dirawat dengan baik. Benarkah? Anaknya masih ada? Tenang saja. Nanti anak ini akan memakai marga hartawan. Dia adalah pewaris tunggal grup Jaya Abadi. Ayah, aku sudah memutuskan. Aku ingin bercerai dengan Budi. Suster, aku mau tanya. Seorang ibu hamil yang dibawa ke sini sebelumnya, namanya Dewi Lestari. Bagaimana keadaan anak di kandungannya? Benarkah tidak bisa diselamatkan?
Dewi, anaknya berhasil diselamatkan. Untung pertolongan datang tepat waktu. Budi, kamu harus minta maaf padaku. Berdasarkan apa kamu bicara seperti itu? Kenapa aku tidak berani? Aku sudah bertanya-tanya di rumah sakit. Anak Dewi sama sekali tidak bermasalah. Kalian semua sudah dibodohi olehnya. Benar atau tidak, kamu lihat sendiri. Kalau memang tidak apa-apa, kamu harus minta maaf padaku. Dewi, Dewi, ya. Sebelumnya kami salah. Kami bodoh mendengarkan omong kosong Rina. Maafkan kami kali ini ya. Iya, yang penting anaknya baik-baik saja. Kesalahpahaman sebelumnya kita selesaikan. Kedepannya kita hidup dengan baik. Dewi. Aku tahu aku salah. Tidak seharusnya meragukanmu. Kasih aku kesempatan sekali lagi, ya? Dewi, jangan pura-pura. Pasti kamu sengaja menyuruh dokter bilang anaknya tidak selamat, cuma ingin mencelakai aku. Ingin membuat keluarga Santoso selalu merasa bersalah padamu, agar bisa mendapat lebih banyak keuntungan. Kamu masih berani ngomong sembarangan? Kalau masih berani memfitnah. Dewi, aku tidak akan membiarkanmu. Diam kau, kalau masih ngomong sembarangan lagi, aku sobek mulutmu. Itu istriku. Aku mau masuk menemuinya. Tanpa perintah, siapapun tidak boleh masuk. Dewi, karena anaknya baik-baik saja. Urusan ini kita lupakan saja, kedepannya kita hidup dengan baik. Aku tidak akan mempermasalahkan lagi hubunganmu dengan pria tua itu. Boleh kan? Dewi, kalau kamu tidak memaafkanku, aku akan terus berlutut di sini. Sampai kamu mau menemuiku. Biarkan saja. Tidak usah dihiraukan. Bapak Budi ini sangat setia. Sudah berlutut selama 7 bulan di sini. Hanya menunggu Nona Dewi memaafkannya. Jangan-jangan dulu justru dia yang memaksa Nona Dewi melakukan amniosentesis. Sekarang berpura-pura setia. Nanti setelah Dewi melahirkan, kau harus minta maaf padanya. Anak ini adalah satu-satunya penerus keluarga Santoso. Kalau kau berani bertindak sembarangan lagi, jangan anggap aku ayahmu lagi. Masih belum pasti ada penerusnya, bagaimana kalau yang lahir anak perempuan? Diam. Jangan bicara hal tidak menyenangkan seperti itu. Keluarga Santoso harus punya keturunan. Buat apa punya anak perempuan, bahkan tidak bisa meneruskan penerus keluarga Santoso. Memang benar, dia memanfaatkan anaknya untuk cari muka, 7 bulan menolak ketemu Budi, bukannya cuma mau mempermalukan keluarga Santoso. Siapa tahu dalam setengah tahun ini sudah bergaul mesra dengan pria tua itu. Ditambah lagi proyek besar grup Jaya Abadi itu. Sampai sekarang belum ada kabarnya. Menurutku dia cuma pembawa sial bagi keluarga Santoso. Diam kau. Kalau berani bicara buruk tentang Dewi lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Selamat, Nona Dewi dan bayinya selamat, bayinya sehat, bayinya laki-laki. Dokter akan keluar sebentar lagi. Kalau ada yang tanya jenis kelamin bayi, katakan saja. Aku melahirkan bayi perempuan. Baik. Dokter, bayinya laki-laki atau perempuan? Dokter, apakah bayinya laki-laki? Keluarga Santoso sangat menantikan keturunan ini. Bayinya perempuan. Lama sekali melahirkan, tapi cuma melahirkan beban. Anak perempuan, bagaimana bisa meneruskan keluarga Santoso? Sia-sia sudah menanti lama. Kukira dia akan membanggakan. Jangan terlalu merasa bersalah. Anak perempuan ya sudah. Kamu istirahat dan pulihkan diri. Nanti kita coba bayi tabung. Lalu kita bisa punya anak laki-laki. Kenapa aku harus merasa bersalah karena melahirkan anak perempuan? Budi, tidak akan ada masa depan antara kita. Karena aku ingin bercerai denganmu. Dewi, jangan kau anggap baikku sebagai kelemahan. Kau bawa beban ini dan minta cerai, masih ada yang mau menerimamu di keluarga Santoso? Yang harus kau khawatirkan adalah, apakah adikmu ada yang mau? Lagi pula, tidak semua orang seperti aku, yang tidak mempermasalahkan sperma lemahnya. Dewi, jangan keterlaluan.
Aku sudah tidak mempermasalahkan kau melahirkan beban, jangan makin menjadi-jadi. Setelah bercerai, tidak akan ada yang mau menerimamu. Bukan urusanmu. Setelah bayi genap sebulan, kita urus surat cerai. Baik, cerai saja kalau mau, jangan sampai kau menyesal. Dewi, operasinya lancar. Sekarang kamu merasa bagaimana? Bayinya baik-baik saja. Ayah, aku dan bayinya baik-baik saja. Tenang saja, ada sesuatu yang ingin ku minta. Tolong sampaikan pesan ke keluarga Santoso, katakan bahwa grup Jaya Abadi bersedia melanjutkan kerjasama dengan mereka. Dewi, ini, ayah. Tentu saja aku tidak benar-benar ingin kerjasama dengan mereka, tapi ingin membuat mereka membayar mahal. Wah, seorang beban sampai segitunya dihargai, malah menyewa pengasuh. Tidak takut umurmu berkurang? Bisa bertahan hidup atau tidak, ya? Berani-beraninya kau memukulku. Dengan hak apa kau bicara tentang anakku? Anakku, asalkan mau, segala yang terbaik di dunia ini bisa kuberikan padanya. Kalau kamu, di mana anakmu? Dewi, aku peringatkan kamu. Jangan sebut hal yang tidak pantas. Oh, aku lupa. Kamu sudah menikah 10 tahun, sampai sekarang belum pernah hamil. Sudah, jangan cari masalah. Hari ini datang untuk bercerai. Setelah bercerai, masih harus pergi menandatangani kontrak dengan grup Jaya Abadi. Jangan buang waktu. Kenapa tidak boleh aku pukul dia? Tunggu. Kamu mau apa lagi? Aku tidak bisa biarkan kalian menandatangani begitu saja. Hari ini harus tanda tangan. Dewi Lestari, kamu ini orang rendahan melahirkan beban. Nanti kalau mengandalkan anak ini untuk minta uang dari keluarga Santoso, gimana? Harta receh keluarga kalian sama sekali tidak kuhargai. Aduh wah, sombong sekali ya. Wanita jalan kelas bawah berani bilang harta keluarga Santoso cuma recehan? Bagus. Kalau kamu anggap remeh, ya tanda tangani lagi adendum perjanjian. Tulis jelas bahwa beban ini ke depannya tidak ada hubungannya dengan keluarga Santoso. Kedua keluarga dilarang berhubungan selamanya. Beban yang kamu lahirkan jangan harap bisa menghabiskan uang keluarga Santoso sedikit pun. Ya, perjanjian ini harus ditandatangani. Biar tidak ribut nantinya, kalau tahu dari awal ini beban mending digugurin saja waktu itu. Anak perempuan memang beban tidak pantas hidup. Kalau kalian, bukannya kalian juga beban? Kenapa belum mati saja? Apa yang kamu omongkan? Nanti kamu dan bebanmu itu, biar mati kelaparan di kota Gemilang juga tidak ada hubungannya dengan keluarga Santoso. Kamu juga yakin mau tanda tangan? Karena kamu tidak mau lagi punya anak laki-laki. Ya sudah, tanda tangan saja. Kalian memang tidak mengecewakanku. Baik, saya tanda tangan, tapi saya kasih tahu dulu setelah ditandatangani jangan sampai kalian menyesal. Kamu gila apa? Cuma anak perempuan, apa yang perlu disesali? Justru kamu, tanpa keluarga Santoso, kamu bukan apa-apa. Membawa beban ini, nanti makan saja susah. Kalau aku melahirkan anak laki-laki, apakah sikap keluarga Santoso sekarang akan benar-benar berbeda? Tentu saja. Sayangnya, kamu tidak ditakdirkan punya anak laki-laki. Keluarga Santoso akan segera kerjasama dengan grup Jaya Abadi. Kesuksesan sudah di depan mata. Ku dengar Jaya Abadi punya putri yang belum menikah. Adikku ini banyak peminatnya. Menurut logika kalian, Budi bahkan tidak bisa punya anak. Mana ada wanita yang mau? Dewi, Diam kamu. Oh iya. Kalau begitu, adendum perjanjian ini tidak bisa aku tanda tangani. Soalnya siapa tahu nanti bisa mengandalkan anak untuk minta uang dari keluarga Santoso. Kenapa kamu singgung itu? Nah, sekarang jadi begini. Kenapa otakmu sebodoh ini? Kamu cuma bisa bikin ribut. Dewi, kamu sungguh tak tahu malu. Mau bawa beban ini untuk memeras uang. Jangan mimpi. Bisa saja tanda tangan, tapi kalian kembalikan uang yang dulu kubantu Budi untuk memulai usahanya. Total 10 miliar rupiah. Uang ini anggap saja sebagai kompensasi untuk memutuskan hubungan anak dengan keluarga Santoso. 10 miliar rupiah. 10 miliar rupiah. Mendingan lu rampok aja. Dewi, kamu terlalu serakah. Seorang anak perempuan kok harganya 10 miliar?
Wanita yang udah cerai dan gak punya sandaran emang suka hitung-hitungan. Sampai tega jual anak sendiri. Pertama, uang ini memang hutang kalian ke aku. Kedua, aku bukan jual anak. Kalau anakku harus bergantung pada 10 miliar kalian, Itu terlalu menyedihkan buat dia. Ah, sudahlah, 10 miliar, sama harganya dengan anakmu. Itu mahal apa murah, jangan sok muluk deh. Dewi, kita sudah bersama bertahun-tahun. Aku kira kamu wanita baik. Ternyata nggak kelihatan, kamu ternyata wanita matre kayak gini. wanita baik, yang nurut aja tanda tangan cerai terus pergi. Rela kerja keras sendirian urus anak, itu wanita baik, itu namanya orang bodoh. Nggak bertanggung jawab ke anak, juga nggak sayang diri. Kalian kan mau kerja sama dengan grup Jaya Abadi. Uang segini mah nggak seberapa buat kalian. Kalau nggak setuju, aku nggak akan cerai. Nanti aku bakal ribut di Jaya Abadi, lihat deh kerja sama kalian masih lancar apa nggak. Baik. 10 miliar ya 10 miliar, tapi kamu harus tepati janji. Anak ini nggak ada hubungannya lagi dengan keluarga Santoso. Uangnya sudah ditransfer. Cepat tanda tangan. Aku sudah tanda tangan. Semoga kalian nggak menyesal nanti. Nona muda, tuan muda lapar. Waktunya menyusui. Tuan muda. Apa maksudnya tuan muda? Dewi, jelaskan. Tidak ada apa-apa. Kalian salah dengar. Aku tidak salah dengar. Pengasuh jelas-jelas bilang, tuan muda. Kamu sudah gila ingin punya anak laki-laki ya? Jangan banyak bicara, cepat tanda tangani. Anaknya lapar. Dewi, biarkan aku gendong anak itu. Lagi pula, aku juga ayah kandungnya. Gendong apa? Beban seperti ini ngapain digendong? Iya, jangan buang-buang waktu. Sebentar lagi harus pergi bernegosiasi kerjasama dengan grup Jaya Abadi. Kita sudah menandatangani perjanjian. Kamu tidak ada hubungan apapun dengan anak ini. Kamu tidak pantas menggendongnya. Kamu bengong apa? Cepat kembalikan beban ini padanya. Kita pergi. Tidak, bukan beban. Ini anak laki-laki, anak laki-laki. Ini anak laki-laki. Dewi, kamu jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya kamu melahirkan anak perempuan? Kok bisa jadi anak laki-laki? Kamu sengaja menipu kami, ya? Apapun jenis kelamin anaknya, perjanjian sudah ditandatangani. Tertulis jelas di atas kertas, anak ini sama sekali tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Santoso. Perjanjian ini tidak berlaku. Kamu sengaja menyembunyikan jenis kelamin anak. Pasti ingin menjebak kami. Ini termasuk penipuan. Perjanjian tidak sah. Dewi, aku tahu kamu marah karena kami dulu mencurigaimu. Tapi anak ini adalah garis keturunan keluarga Santoso. Bagaimana bisa kamu tega seperti ini? Mari kita robek perjanjiannya. Kita mulai hidup baru, ya. Lalu bagaimana kalau kami ingkar? Cukup robek saja, kan selesai. Wanita berhati hitam. Jelas melahirkan anak laki-laki tapi sengaja disembunyikan, pasti ingin melihat keluarga Santoso tidak punya keturunan. Apa niatmu sebenarnya? Tanpa aku, bukannya keluarga Santoso sudah lama tidak punya keturunan? Dengan kondisi Budi, jangan harap punya anak laki-laki, mau punya anak perempuan saja, harus lihat ada rezekinya atau tidak. Kamu orang rendahan, punya anak laki-laki pun mau bagaimana? Kamu sanggup membesarkannya? Pada akhirnya pasti akan berlutut dan memohon pada keluarga Santoso. Buka lebar-lebar matamu yang buta ini dan lihat baik-baik, siapa sebenarnya identitasku. Dewi, manajer umum grup Jaya Abadi. Ini tidak mungkin. Dulu tidak saya sebutkan, karena merasa tidak perlu. Sekarang tampaknya justru membuat kalian salah paham. Saya bukan hanya manajer umum Jaya Abadi,
tapi juga putri satu-satunya dari Direktur Utama Jaya Abadi. Dewi, kartu nama ini kamu cetak di mana? 50.000 bisa cetak satu tumpukan ya. Kalau ikut logikamu, besok saya cetak kartu nama Direktur Utama Grup Jaya Abadi. Apa saya juga bisa jadi bos? Kamu, manajer umum? Kamu tahu pintu utama grup Jaya Abadi menghadap kemana? Berani-beraninya cetak di kartu nama, sungguh menggelikan. Kamu tahu manajer umum grup Jaya Abadi setahun bisa dapat berapa? Dengan penampilan lusuhmu ini, seumur hidup nggak bakal nyampe tumitnya orang itu. Masa sih nona muda? Kamu jadi bodoh habis melahirkan ya? Muda-muda sudah begitu sok, suka pamer Dewi. Dengan sikapmu seperti ini, garis keturunan keluarga Santoso pasti tidak akan saya serahkan untuk kamu besarkan. Punya ibu seperti kamu, bisa jadi apa dia nanti besar. Garis keturunan, keluarga Santoso punya tahta yang harus diwariskan ya. Lihat saja Rina dan Budi seperti ini. Didikan keluarga Santoso bisa bagus sampai mana? Dewi, kamu yang bohong duluan. Beresiko apa mengomentari anakku? Lihat kan, eksekutif grup Jaya Abadi telepon, segera akan tanda tangan kontrak dengan keluarga Santoso kamu, si putri bangsawan ini. Berdiri saja di sini. Saksikan saja keluarga Santoso meroket karirnya. Halo, dari grup Jaya Abadi. Ya, Nona Rina, Direktur Utama khusus berpesan, kontrak kerjasama ini harus saya serahkan langsung ke tangan keluarga Santoso. Apakah kalian sedang ada waktu? Kami semua ada di kantor catatan sipil. Silakan segera datang. Oh iya, di sini ada seorang wanita, mengaku sebagai putri grup Jaya Abadi. Saat Bapak datang, tolong lihat, apakah dia benar atau tidak. Direktur Utama bilang, hari ini putri beliau memang hadir. Kontrak kali ini harus ditandatangani langsung oleh sang putri baru berlaku. Apa? Dewi benar-benar putri Jaya Abadi? Kalau mau tanda tangan kontrak Jaya Abadi, kembalikan anakku. Dewi, sudah cukup main sandiwara? Kalau kau benar-benar putri bangsawan grup Jaya Abadi, kenapa dulu repot-repot menikah masuk keluarga Santoso? Mengincar harta keluarga kami yang sedikit itu? Modal awal keluarga Santoso untuk memulai usaha, semuanya dari aku. Aku mengincar apa dari kalian? Jangan pakai urusan dulu untuk memeras secara moral. Kalau bukan karena budi kami punya kemampuan, uangmu yang sedikit itu, bisa buat apa? 10 miliar rupiah. Seandainya aku investasikan ke seekor babi, pasti sudah sukses. Kamu bilang siapa babi? Sudahlah, aku tidak mau banyak bicara denganmu. Kalau mau aku tanda tangan kontrak, cepat kembalikan anakku. Wah, sok-sokan, benar-benar menganggap diri sebagai putri Jaya Abadi. Kalau begitu, kenapa Direktur Utama tidak datang di hari pernikahan? Kalau kau benar-benar punya identitas ini, sampai-sampai pacaran dengan Budi bertahun-tahun, tidak berani menyebutkan keadaan keluarga? Iya, mana ada nona muda yang tidak punya perhiasan yang layak? Kau cuma mau pakai alasan ini, untuk menipu kami agar memberikan anak itu padamu. Dewi, jangan berbohong lagi. Kalau kau benar-benar punya identitas ini, seharusnya sudah jelas dari dulu, kenapa harus tunggu sampai sekarang? Bohong, di hari pernikahan, aku sudah siap jujur. Tapi kalian yang mengganggu, kalau bukan karena kalian memaksaku ke rumah sakit untuk amniosentesis, ayahku sudah sampai di tempat pernikahan. Tidak akan ada urusan-urusan belakangan ini. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia cuma mengarang cerita. Kalau dia benar-benar punya latar belakang ini, sudah lama menyuruh orang menghancurkan keluarga Santoso kami. Masih perlu bicara panjang lebar dengan kami. Anda adalah eksekutif grup Jaya Abadi, ya? Terima kasih sudah datang ke sini. Kami sudah lama menunggu untuk menandatangani kontraknya. Silakan masuk. Semua persiapan untuk kontrak sudah kami siapkan. Anda berikan kepada kami, langsung kami tanda tangani. Pasti tidak akan membuang waktu Anda. Cepat tanda tangani. Baiklah. Sekarang juga kita tanda tangani. Kontraknya sudah kalian tanda tangani, tapi baru akan berlaku setelah nona muda kami yang menandatanganinya. Nona mudanya di mana? Direktur Utama sudah berpesan, hari ini nona muda juga akan hadir. Apa Anda keliru? Di sini tidak ada nona muda.
Nona muda, maaf sudah lama menunggu, ini kontrak kerjasama dengan keluarga Santoso, jika tidak ada masalah, silakan tanda tangan di sini. Tunggu dulu, tolong pastikan Anda tidak salah lihat. Bagaimana mungkin wanita ini adalah nona muda grup Jaya Abadi, betul? Jangan sampai salah orang. Dia baru saja diusir dari keluarga Santoso, wanita kusam yang diusir itu. Iya, lihat saja, dia bahkan tidak punya baju yang layak untuk dipakai. Bagaimana mungkin dia seorang nona muda? Jangan tertipu olehnya. Saya baru saja bergabung dengan perusahaan, walaupun belum pernah bertemu nona muda, tapi nona muda pasti tidak akan berpakaian serba kekurangan seperti ini. Ini bukti kami. Saya dan dia baru saja menyelesaikan prosedurnya. Dia sebelumnya membohongi kami, mengaku sebagai nona muda, Jaya Abadi. Pasti dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyamar sebagai nona muda dan menipu kontrak. Jangan percaya padanya. Perceraian? Tidak pernah ada kabar bahwa nona muda menikah. Kalau nona muda benar-benar pernah menikah, seluruh grup tidak mungkin tidak ada kabar angin sama sekali. Apakah kamu tahu betapa pentingnya kontrak ini? Identitasnya belum jelas, berani-beraninya maju untuk mengambil kontrak. Kalau sampai urusan grup tertunda, apakah kamu bisa menanggung tanggung jawabnya? Wajah nona muda saja kamu tidak kenal? Stempel giok manajer umum grup Jaya Abadi ini? Pasti kamu kenal, kan? Wah, kualitas stempel giok ini payah banget ya. Cuma disentuh sedikit langsung pecah. Bahkan gak lebih bagus dari giok imitasi 10.000 di pinggir jalan. Mana cocok sama kelas grup Jaya Abadi? Bahan giok stempel ini saja harganya 10 miliar rupiah. Ditambah lagi ukiran dari master warisan budaya non-benda. Total nilainya lebih dari puluhan miliar rupiah. Dengan aset keluarga Santoso sekarang, meski rumah dan perusahaan dijual semua, tetap nggak cukup buat ganti rugi. Wah, aduh, aku takut banget nih. Cuma giok palsu yang pecah kena sentuh. Kok, masa bilangnya puluhan miliar? Kenapa nggak bilang 200 miliar rupiah sekalian? Kalau berani, laporkan aku sekarang. Lihat aja pengadilan percaya nggak sama omonganmu. Giok jelek ini bisa semahal itu? Tenang saja, nggak perlu aku yang melapor. Sebentar lagi kalian akan tahu bagaimana cara membayar uang ini. Kualitas giok ini memang agak jelek, bisa jadi ini memang palsu. Direktur utama sangat menghargai kerjasama dengan keluarga Santoso, aku tidak boleh mengecewakannya. Cukup, kamu jangan berlagak di sini, bahkan stempel giok grup berani dipalsukan, bahkan berani mengancam keluarga Santoso dengan omongan sembrono, benar-benar nekat. Sungguh tidak tahu bagaimana caranya Departemen SDM bisa merekrut orang bodoh sepertimu. Sebentar lagi aku akan telepon dan beritahu SDM untuk memecatmu. Apa katamu? Kamu mau memecat orang? Kakak, hal terpenting untukmu sekarang adalah pergi ke rumah sakit dulu untuk periksa otak. Dewi, kamu terlalu larut dalam peranmu. Sudah waktunya sadar. Memecatku? Kamu tahu pamanku siapa? Direktur SDM Grup Jaya Abadi? Kamu siapa, sih? Berani-beraninya lancang di hadapanku? Oh? Kamu punya hubungan segitu? Ya, nah, itu bagus. Nanti kamu dan pamanmu bisa keluar bareng. Lancang sekali. Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kirim. Direktur utama hartawan bilang beliau akan datang sendiri. Sekarang sudah hampir sampai depan pintu, segera masuk. Dewi, cepat pergi. Direktur utama akan segera tiba. Jangan halangi kami menandatangani kontrak di sini. Kembalikan anak itu padaku. Mau anak? Baiklah. Dulu Budi demi membujukmu, berlutut di rumah sakit selama 7 bulan. Sekarang kalau mau anak, berlututlah dan beri Budi 7 kali sujud, dengan suara keras. Maka aku akan kembalikan anak itu padamu. Setelah aku bersujud, kau akan memberikan anak itu padaku. Betul. Cepat, berlututlah. Ingat, harus bersuara keras. Kupingku kurang pendengarannya. Dia mau merebut anak. Mau bawa pergi anak? Mimpi kali.
Hati-hati. Kamu gila. Ini cucuku satu-satunya. Kalau kamu berani membenturkan anak ini, aku tidak akan memaafkanmu. Ibu, kenapa buru-buru? Aku sudah tahu dia yang akan melepaskan duluan. Dia kan ibu kandung anak ini. Mana mungkin tega membiarkan anaknya terluka? Rina, untuk merebut anak, kamu tega melakukan ini? Pantaskah kamu disebut manusia? Dalam perang, segala tipu daya diperbolehkan. Anak ini terbentur sekalipun tidak akan kehilangan daging. Ya sudah, biarkan saja dia terbentur. Kamu bisa apa? Kalau berani, pukul aku. Kamu benar-benar berani memukulku? Aku habisi kamu. Kamu, wanita jalang. Kamu masih berani memukulku? Dewi, hentikan. Jangan berkelahi. Kalian berdua, hentikan perkelahian ini. Dewi, kalau kamu berani memukul lagi, kami akan melapor ke polisi. Kamu, kembalikan anakku. Itu anak keluarga Santoso. Kalau berani menyentuh anakku lagi, lain kali, tidak akan sesederhana menamparmu. Cegat mereka. Jangan biarkan mereka membawa anak itu pergi. Berdiri. Kamu masih berani main tangan? Aku kasih tahu. Hari ini, kamu dan pengasuhmu ini harus berlutut dan minta maaf kepada keluarga Santoso. Aku memukul orang keluarga Santoso, urusanmu apa? Minggir. Keluarga Santoso adalah klien penting grup Jaya Abadi. Kalian memukul klien Jaya Abadi, sama saja dengan menampar muka Jaya Abadi. Grup Jaya Abadi pasti tidak akan membiarkan kalian. Dengar tidak? Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku tidak hanya akan membuatmu tidak bisa tinggal di kota Gemilang, aku juga akan membuatmu hilang selamanya. Berani melawan keluarga Santoso kami, kamu masih terlalu hijau. Mengapa aku harus minta maaf? Mereka, keluarga Santoso, yang merebut anakku, merusak stempel Gyoku. Sekarang malah memutarbalikkan fakta. Kamu pikir kamu siapa? Berani melawan klien grup Jaya Abadi? Kamu berani tidak memberi mereka muka? Sama saja dengan tidak memberi muka grup Jaya Abadi. Dengan kalian yang hanya menjilat orang berkuasa dan tidak bisa membedakan benar salah ini, pantas disebut sebagai muka grup Jaya Abadi. Jangan sok penting. Wanita berstatus rendah sepertimu, masih berani membantah? Aku kasih tahu, di kota Gemilang, aku ingin menginjak-injakmu, semudah menginjak seekor semut, tunggu saja. Aku sekarang akan memanggil orang. Kamu mau menginjak siapa? Dewi, Kamu tidak apa-apa. Pria tua bejat, dulu hubunganmu dengan Dewi tidak jelas. Sekarang berani-beraninya mengejar sampai ke sini. Berkeliaran dengannya di depan kami. Tidak tahu malu. Kalian jangan asal bicara di sini. Kalau berani memfitnahku dan anakku lagi, aku akan buat keluarga Santoso menanggung akibatnya. Bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Siapa yang kamu takuti? Kami sebentar lagi akan kerjasama dengan grup Jaya Abadi. Dengan dukungan Jaya Abadi, meskipun kamu kaya, tidak akan berani menyentuh kami. Betul. Tadi eksekutif dari grup Jaya Abadi di sampingku ini sudah bilang, keluarga Santoso adalah klien penting bagi grup Jaya Abadi. Sudah, jangan lanjutkan. Orang tua bangka, kalau kamu berani berbuat sesuatu pada kami, grup Jaya Abadi pasti tidak akan membiarkanmu. Direktur Utama Hartawan. Direktur Utama. Apa Bapak salah orang? Dia cuma pria tua yang tidak jelas hubungannya dengan Dewi. Mana mungkin dia direktur utama Jaya Abadi?
Saya sudah mengikuti direktur utama bertahun-tahun, mana mungkin salah mengenali, kalian semua buta, berani-beraninya menghina direktur utama. Benar-benar cari mati. Ternyata Bapak adalah Direktur Utama Jaya Abadi. Kami tidak mengenali orang penting. Sebelumnya semua salah paham. Salahnya Dewi, dia tidak menjelaskan dengan jelas. Kalau kami tahu dia, tahu situasi Bapak, pasti tidak berani lancang. Iya, salahnya Dewi. Mana kami tahu dia adalah kekasih gelap Bapak. Kalau tahu dari dulu, pasti kami perlakukan dia dengan baik. Pasti tidak berani menyusahkannya. Direktur Utama, wanita itu seperti pakaian, tidak berharga. Jangan marah karena seorang wanita, sampai merusak hubungan kedua keluarga. Kerjasama kedua keluarga kita yang paling penting. Betul. Kalau Bapak suka, nanti saya kenalkan yang lebih muda dan cantik, jauh lebih baik dari Dewi. Dia sudah pernah jadi milikku. Cuma wanita bekas. Sama sekali tidak pantas untuk Bapak. Diam mulut kotormu. Dewi tidak bisa digantikan oleh siapapun. Karena dia adalah satu-satunya putriku, hartawan, putri bangsawan tunggal dari grup Jaya Abadi. Dewi, kenapa kamu tidak pernah bilang sebelumnya? Kamu ternyata putri direktur utama. Kalau saja aku tahu lebih awal, mana mungkin hubungan kita jadi seperti ini. Bukankah aku sudah bilang hari ini? Kamu percaya? Dewi, saat kamu bilang tadi, kupikir kamu cuma mengarang cerita karena tidak rela bercerai denganku. Sekarang aku sudah tahu semua kesalahanku. Maafkan aku kali ini ya. Demi anak kita. Ipar perempuan, sebelumnya aku yang salah. Aku minta maaf. Lihat, anak sudah lahir. Jangan marah-marah lagi, hidup tenang dengan adikku, nanti aku pasti lebih mengalah padamu. Aku tidak akan ikut campur lagi dalam urusan kalian. Dewi, ibu sebenarnya sudah lama ingin memberikan gelang giok ini padamu. Ibu yang bodoh, tertipu omong kosong Rina dan salah paham padamu. Tidak peduli kamu dan Budi bercerai atau tidak, di hati ibu, kamu selamanya satu-satunya menantu perempuan. Gelang ini memang seharusnya milikmu. Dewi, bagus kalau kamu sudah bisa berpikir jernih. Hubungan saya dengan keluarga Santoso kalian, seperti gelang giok ini. Kalau sudah pecah, ya sudah. Sulit menyatukan kembali yang sudah retak. Dewi, sebelumnya semua salah paham kami yang bodoh. Sekarang anak sudah lahir. Kita harus beri anak keluarga yang utuh. Jangan biarkan dia tumbuh tanpa ayah-ayah. Bagaimana menurut ayah? Kami tahu salah nanti pasti akan baik-baik kepada Dewi dan anak. Tolong nasihati Dewi, beri dia kesempatan lagi untukku. Dewi, aku tahu sebelumnya menyusahkanmu. Aku mau menebusnya. Kita adakan pernikahan besar lagi, agar kau bisa menikah kembali ke keluarga Santoso dengan megah. Bagaimana? Menikah kembali ke keluarga Santoso. Budi, apa kau belum bangun tidur? Dulu kau yang paksa aku lakukan amniosentesis. Hampir bunuh aku dan anak. Kau yang mau tanda perjanjian putus hubungan dengan anak. Aku. Sekarang mau aku kembali. Menurutmu mungkin? Dewi, jangan marah-marah begitu. Budi juga tulus mau menebus. Iya, Dewi. Aku tulus mau menebus hal yang sudah lewat, biarkan saja berlalu, iya. Dewi, kau. Tamparan ini adalah untuk masa mudaku yang terbuang sia-sia padamu selama bertahun-tahun ini. Mulai sekarang, aku dan kamu sudah tidak mungkin lagi. Ayah mertua. Coba lihat.
Kontrak kerja sama antara Jaya Abadi dan keluarga Santoso tinggal tanda tangan saja. Kedua pihak masih akan bekerja sama dalam jangka panjang. Kalau sampai memalukan, tidak baik untuk siapapun. Bapak kan orang yang lapang dada. Janganlah mempermasalahkan kami. Cuma modal kualifikasi keluarga Santoso seperti kalian. Kalau lewat prosedur normal, surat rekomendasi proyek pun tidak akan sampai ke kantorku. Masih mengira sendiri yang punya kemampuan dapat kerjasama. Direktur utama, jangan bicara seperti itu. Kontraknya sudah kami bawa. Tertulis jelas di atas kertas. Jangan-jangan Jaya Abadi mau ingkar janji? Besarnya denda pelanggaran kontrak ini bukan jumlah kecil. Sepertinya kalian belum membaca kontrak ini dengan teliti. Ini bagaimana bisa? Ini adalah surat gugatan yang disiapkan oleh Departemen Hukum Grup Jaya Abadi. Surat gugatan ini. Atas dasar apa kamu menggugat kami? Kami tidak melakukan apapun terhadap grup Jaya Abadi. Ganti rugi waktu kerja yang hilang. Sebagai manajer umum Grup Jaya Abadi, Dewi Lestari memiliki gaji bulanan dan bonus total 3 juta. Dihitung selama 7 bulan, totalnya 42 miliar rupiah. Ganti rugi kerugian mental, 500 juta. Biaya nutrisi, 500 juta. Bagaimana mungkin sebanyak ini? Jumlah ini tidak masuk akal. Pengadilan tidak akan mengakuinya. Kamu pikir Departemen Hukum Grup Jaya Abadi kami tidak berdaya? Teruskan membalik halamannya. Di belakang terlampir laporan medis, biaya nutrisi, tim medis paling berwibawa, ahli gizi tingkat tertinggi, harganya memang segini. Semua kwitansi dan faktur ada di sini. Selesai. Keluarga Santoso selesai, ayah. Mereka juga menghancurkan stempel Gyoku. Jangan lupa tambahkan ke dalam perjanjian, sesuai harga pasar, kira-kira 26 miliar rupiah. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa sebanyak ini? Dasar wanita jalang. Diam. Tidak lihat ayahku tidak tahan? Kamu ingin membunuh ayahku? Pembawa sial, anak durhaka. Kalau bukan karena kamu yang awalnya cari masalah, bagaimana mungkin keluarga Santoso kami sampai seperti ini? Mulai hari ini, di dunia bisnis Kota Gemilang, tidak akan ada tempat bernaung bagi keluarga Santoso. Berikan pengumuman, siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Santoso, berarti melawan grup Jaya Abadi. Tanggung sendiri akibatnya. Dewi, aku tahu salah. Kumohon, lepaskan keluarga Santoso kami. Kalian bisa seperti hari ini, karena menjerat diri sendiri. Suamiku, kamu kenapa? Cepat sadar. Ayah, Nona muda, aku tahu aku salah. Sebelumnya aku tidak seharusnya menghalangimu, tidak seharusnya membantu keluarga Santoso menindasmu. Tolong maafkan aku untuk kali ini. Tolong bantu aku bicara dengan direktur utama. Selamatkan pekerjaanku. Sebelumnya aku buta. Kamu bukan buta. Kamu hanya mau dekat dengan yang berkuasa dan menjauhi yang lemah. Kalau hari ini aku bukan nona muda dari grup Jaya Abadi, hanya seorang wanita biasa. Menurutmu, apakah aku akan mendapat permintaan maafmu? Nona muda, aku benar-benar tahu salahku. Aku pasti akan berubah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Mulai sekarang, kamu resmi dipecat dari grup Jaya Abadi. Departemen Sumber Daya Manusia akan memberitahumu nanti untuk mengurus proses resign. Selain itu, kelalaianmu sebelumnya yang berdampak pada grup akan ditangani terpisah oleh Departemen Hukum. Dewi, jangan buang waktu dengan dia. Ayo kita pulang naik mobil. Sialan, sial. Kalau dulu kita tidak memaksa Dewi, mana mungkin kita tinggal di kandang anjing seperti ini. Kau malah meremehkannya? Kalau uang sewa bulan ini tidak terkumpul, tempat seperti ini pun kita tidak akan bisa tinggal lagi. Ini kan sisa makanan semalam. Aku tidak mau makan. Suka-suka kamu. Kalau dulu bukan karena kau yang cari masalah, mana mungkin Dewi dan Budi bercerai. Kerja sama dengan Jaya Abadi mana mungkin gagal. Salah aku? Memaksa Dewi melakukan amniosentesis bukan cuma ideku sendiri.
Lagi pula, siapa yang langsung berubah wajah begitu dengar anaknya perempuan? Jangan salahkan semua kesalahan padaku. Beban. Sudah besar-besar dibesarkan, cuma bawa masalah buat keluarga. Lebih baik dulu kau kubuang saja. Berhenti bertengkar. Bertengkar bisa dapat uang. Kalau tidak segera cari cara cari uang, debt collector akan datang menagih. Kalau dulu percaya pada Dewi, kalau tidak menandatangani surat perjanjian perceraian itu dan adendum perjanjiannya, keluarga Santoso kita pasti sudah meroket karirnya sekarang. Kenapa dulu tidak menyadari kalau dia adalah putri grup Jaya Abadi? Orangnya sudah pakai gaun pengantin mau menikah masuk ke sini, malah kita usir pergi. Sekarang dia tinggal di villa mewah. Kita berdesakan di rumah sewa. Hidup seperti ini, Entah kapan akan berakhir. Anakku, hari ini di rumah, jadi anak baik tidak? Prosedur pendaftaran Yayasan Amal Anak Mentari sudah selesai. Minggu depan bisa resmi diluncurkan. Ide kamu untuk membantu anak-anak yang kesulitan, ayah dukung sepenuhnya. Terima kasih, Ayah. Ayah, malam ini kita makan bersama, ya. Baik. Ayah suruh dapur siapkan makanan favoritmu. di rumah cuma tinggal beras segini. Santap saja dulu. Aku tidak nafsu makan. Kalian saja yang makan. Bubur ini kok encer banget, seperti minum air saja. Besok aku ke bursa tenaga kerja lihat-lihat. Apapun pekerjaannya, dikerjakan dulu saja. Budi. Kamu kan yang dulu mengusir Putri Jaya Abadi, Budi itu. Perusahaan kami tidak berani menerimamu. Pergilah. Itu semua salah paham. Aku sangat butuh pekerjaan sekarang. Salah paham. Jaya Abadi sudah lama mengeluarkan pemberitahuan, memblokirmu di seluruh industri. Siapa yang berani mempekerjakanmu, berarti melawan Jaya Abadi. Ibu Dewi, Anda benar-benar serius menangani Yayasan Mentari, sampai urusan rekrutmen pun diawasi langsung. Kumohon, berikan aku pekerjaan. Pekerjaan kotor dan berat apapun bisa kulakukan. Gaji bulanan 10 juta rupiah saja sudah cukup. 6 juta rupiah juga boleh. Rumah tanggaku hampir sulit memenuhi kebutuhan hidup. Budi, kamu kenapa di sini? Dewi, aku tahu aku salah. Kumohon, berikan keluargaku jalan hidup. Jalan hidup yang kamu inginkan? Kau sendiri yang memutusnya. Dulu, karena beberapa kata dari Rina, kau memaksaku melakukan amniosentesis. Pernahkah kau pikirkan jalan hidupku dan anakku? Satpam, keluarkan dia dari sini. Siapapun yang berani mempekerjakan Budi atau anggota keluarga Santoso, berarti bermasalah dengan Jaya Abadi. Dewi, aku salah. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Ayo kita pergi. Adikku, sudah dapat pekerjaan? Apa keluarga kita sudah punya uang untuk makan? Dapat apaan? Semua ini gara-gara kamu, wanita jalang. Sekarang Dewi memblokirku di seluruh industri. Aku bahkan tidak bisa dapat pekerjaan kasar seharga 6 juta rupiah. Kamu pecundang. Tidak bisa cari kerja. Istrimu sendiri saja tidak bisa pertahankan. Kenapa marah-marah sama aku? Wanita jalang, kalau bukan karena kamu, aku masih dipanggil Bapak Budi, bukan jadi kacang lupa kulitnya yang dibenci semua orang. Beban. Dibesarkan sebesar ini cuma bikin masalah. Sekarang juga pergi berlutut minta maaf ke Dewi. Minta dia berbelas kasihan. Pergi. Harus pergi. Berlutut di depan rumahnya, dan jangan bangun. Kalau dia tidak melunak, jangan pulang. Keluarga Santoso tidak punya orang tidak berguna sepertimu. Aku tidak mau pergi. Dia itu siapa? Pantaskah aku minta maaf padanya? Tidak mau pergi pun harus pergi.
Hari ini, meski harus mati bersujud di depan rumahnya, harus membuatnya melunak. Dewi, lihat. Rina sudah tahu salah. Sengaja datang untuk berlutut minta maaf padamu. Cepat. Bersujud pada Dewi. Katakan kamu salah. Aku tidak salah. Kalian yang memaksaku. Dewi, biarkan dia tinggal jadi pengasuh. Kau bisa menyuruhnya sesukamu. Asalkan kemarahanmu reda. Seluruh keluarga kami bisa jadi pembantumu. Baguslah. Aku sudah mengurus keluarga Santoso bertahun-tahun. Sekarang giliran kalian yang bekerja keras untukku. Tempatkan mereka di gudang belakang. Kasih mereka kerjaan yang paling kotor dan berat. Kalau belum selesai, jangan makan. Baik, Nona muda. Kondisi tubuhku lemah. Tidak bisa kerja berat. Pilih, kerja atau pergi. Dosa. Sudah tua begini masih harus menderita. Jangan lihat aku tidak bisa kerja. Kenapa kalian bisa bermalas-malasan, lalu memaksaku bekerja? Siapa yang mau, silakan kerjakan. Beban berani melawan? Kalau masih banyak mulut, kau akan menyesal. Kalau piring-piring ini belum dicuci, jangan harap pergi. Aku saja belum makan, mana bisa giliranmu? Semua kerjaan aku yang lakukan. Kenapa tidak boleh makan? Kau dilahirkan untuk bekerja. Mau merebut makanan lagi? Kalau masih berisik, air minum pun tidak akan kau dapat. Kenapa akhir-akhir ini aku sering sakit perut? Nona Rina, Anda didiagnosis kanker rahim stadium akhir. Harus segera diangkat rahimnya. Berapa biaya operasinya? Perkiraan konservatif, 1 miliar rupiah. Ayah, ibu adikku, Surat diagnosis kanker rahim. aku kena kanker rahim. Tolonglah, keluarkan 1 miliar untuk obati aku. Perusahaan sudah bangkrut. Mana ada uang lagi? Menurutku, kamu cuma mau menipu uang. Sengaja mengarang, kan? Ini benar, aku tidak bohong. Ini laporan kasusnya. Dulu kamu, si wanita jelang ini, bohongi aku kalau anak Dewi bukan punyaku. Aku tak percaya sepatah kata pun darimu. Ayah dan ibu, aku kan putri kandung kalian. Masa kalian tega lihat aku mati? Perkataan Budi ada benarnya. Lagi pula, kalaupun benar, penyakit kanker rahim ini lubang tanpa dasar, keluarga kita juga tak sanggup obati. Aku tak percaya, pasti masih ada uang di rumah. Pergi, kalau masih ribut, kakimu kupatahkan. Nona muda, Rina butuh biaya operasi 1 miliar. Keluarga Santoso bohong bilang tak punya uang, padahal sembunyikan ratusan juta untuk mahar Budi. Saat Rina menghina anak perempuanku sebagai beban, mana terpikir keluarga Wijaya akan anggap dia sampah. Dulu mereka hampir bunuh aku dan anakku. Adegan saling menjatuhkan ini. Lebih baik aku tambahkan bara apinya. Yang terkenal itu, legenda bisnis Wall Street, Bapak Surya, kenapa tiba-tiba pulang ke Indonesia? Wall Street bagaimanapun hebatnya, tidak ada orang yang kusayang di sana. Dewi, kali ini aku kembali, tidak ingin lagi melewatkanmu. Dewi, kamu tidak boleh bersamanya. Ayo kita rujuk. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Rujuk? Kamu bahkan tidak punya uang untuk menghidupi dirimu sendiri.
Keluargaku punya tabungan. Sebelum perusahaan bangkrut, ayah dan ibu menyisihkan 1 miliar rupiah untukku menikah. 1 miliar rupiah. Itu bahkan tidak cukup untuk biaya susu bayi anakku setahun. Budi. Sekarang kamu cuma pelayan di keluarga hartawan. Kalau masih mengganggu Dewi, aku tidak segan menunjukkan caraku. Ini kan Bapak Surya yang punya koneksi di mana-mana. Menggilasmu semudah menginjak semut. Cepat pergi. Dewi. Ini kau bagai bulan di awan. Aku bagai debu di rawa. Aku tidak berani lagi berharap memilikimu. Satu miliar rupiah, uang penyelamat hidupku. Kalian lebih menyayangi anak laki-laki, hanya bisa melihatku mati. Kalau begitu, aku yang akan menghancurkannya duluan. Aduh, kakiku. Gadis sialan, kamu gila. Lepaskan. Aku mau dia mati. Dia merampas uang penyelamat hidupku. Anakku, dosa besar. Nona muda sudah melaporkan ke polisi. Ambulans segera tiba. Serahkan Rina Wijaya ke polisi. Tangani sebagai penganiayaan yang disengaja. Dewi, kalau aku mati, apakah kamu akan memaafkanku? Tidak. Segala yang kamu dan keluarga Santoso lakukan hanya membuatku muak. Salah langkah, terus salah. Semua ini hari ini adalah akibat perbuatanku sendiri. Bu, paman itu kasihan sekali. Orang baik. Kumohon, kasihanilah aku yang pincang ini. Kasih aku sedikit makanan. Pergi sana, pengemis bau. Budi Santoso menjadi pincang karena cedera kakinya. Hanya bisa mengemis untuk bertahan hidup, mencari nafkah untuk dirinya dan orang tuanya. Kakaknya, Rina Wijaya, menderita kanker stadium akhir. Meninggal di penjara tahun lalu. Bu Andi, kasih roti itu padanya. Baik, kamu yang antar ke sana. Paman, ini untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Dewi, sudah 4 tahun. Kapan aku bisa dengan wajar? Merawatmu dan Andi. Bu, jatuh ke pelukan Paman Surya. Aku akan punya ayah.